Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya Iwan Setiawan di hari Jumat sore ini bisa menghadirkan acara Ngezoom bareng Dian Sastrowardoyo. Kali ini kita akan mengambil tema Cakap Digital ala Dian Sastrowardoyo. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Literasi Digital Siberkreasi. Nah, acara ini mendorong agar kita semua semakin cakap digital. Semoga rekan-rekan yang udah hadir di sini dalam keadaan sehat. Semoga pandemi yang tengah berlangsung ini juga berangsur-angsur membaik dan hilang dari permukaan bumi ini. Dan kita doakan semua mereka yang berjuang di luar sana, tenaga kesehatan maupun para pasien yang sedang terkena COVID-19 agar cepat diberikan kesembuhan. Acara sore hari ini sangat saya nantikan karena bintang tamunya luar biasa dan kita akan membicarakan tentang cakap digital ala Dian Sastrowardoyo. Kalau kita lihat internet penetration di Indonesia itu bergerak sangat cepat sekali. Dalam beberapa tahun terakhir itu ada sekitar 202 juta orang terkoneksi dengan internet. 202 juta. 170 juta itu pengguna media sosial dan Indonesia itu terkenal pengguna sosial media yang sangat aktif sekali. Bahkan Jakarta pernah dinobatkan jadi kota yang paling cerewet di Twitter di dunia. Nah, sayangnya kecepatan penetrasi internet ini tidak dibarengi dengan kecepatan pemahaman literasi digital. Bahkan menurut survei competitiveness in the World Digital Competitiveness Index tahun 2020, Indonesia itu masih berada di ranking 56 dari 63 negara. Jadi kita salah satu negara yang berada di posisi terbawah dalam hal Digital Competitiveness Index. Oleh karena itu patut kita apresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi menyelenggarakan acara ini. Dalam sore hari ini kita akan berbincang dengan Mbak Dian Sastrowardoyo mengenai kehidupan, kemudian ini luar biasa sekali. Selain menjadi artis, Mbak Dian Sastrowardoyo juga mempunyai yayasan Dian Sastrowardoyo yang bergerak dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan juga budaya Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang seputar itu juga selain cakap digital ala Dian Sastrowardoyo. Namun sebelum ke sana, saya akan menunjukkan tata tertib dalam acara ini. Karena yang bergabung ini udah ribuan banyaknya. Maka kita simak dulu tata tertib dalam acara ini. Tata tertib. Mikrofon akan di-mute oleh admin ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat. Kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab, atau komentar hal-hal yang penting saja. Gak perlu mencantumkan nomor telepon atau data pribadi ya. Di akhir acara akan dibagikan link survei atau postage yang juga berfungsi sebagai link sertifikat. Caranya dengan melakukan verifikasi token yang dikirim lewat email ketika melakukan pendaftaran. E-sertifikat akan terkirim otomatis di email ketika sudah selesai mengisi postage atau survei. Follow akun sosial media @siberkreasi untuk mengikuti challenge atau info kegiatan literasi digital menarik lainnya. Nah, itu tadi tata tertib dari acara kita kali ini. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut bintang tamu spesial yang inspiring sore ini, Mbak Dian Sastrowardoyo. Halo Mbak Dian. Suaranya masih ke mute nih Kak, Mbak Dian kayaknya. Halo semuanya. Maaf baru sadar kalau ternyata masih mute. Selamat Mbak sore Dian, Mas Iwan ya selamat semuanya. sore. Terima kasih banyak Mbak Dian. It's such an honor untuk mendapatkan Mbak Dian di sore hari ini.
The Saya pleasure sangat is all mine. Terima kasih oh sekali diundang ke sini. Senang sekali bisa langsung ketemu tatap muka sama teman-teman semua. kita yang sangat senang Mbak. Ini yang mendaftar kemarin itu jumlahnya kalau saya cek itu sudah ada sekitar hampir 7.000 orang. The power Wah, of Dian Sastro. Nanti semoga yang bergabung di sini juga akan sebanyak itu. Jadi yang sign in udah sekitar 8.000 orang. Mbak wow. Dian, apa kabar hari ini? Baik sekali kabarnya. Terima kasih. Sama-sama Mbak, kita yang terima kasih. Mbak, ini kan kita berbincang masih di masa pandemi ini ya, yang situasinya masih bisa saya katakan nggak seperti biasa, a little bit gloomy kalau saya bilang. Ya, Bagaimana pandemi ini mengubah kehidupan seorang Dian Sastro? banyak sih berubahnya. Kita kerja jadi semua dari rumah. Jadi Betul, harus bisa teknologi yang pasti, harus melek teknologi dan juga melek internet dan melek digital juga ya, karena jadi banyak sekali pekerjaan yang mengambil platform secara digital, seperti tatap muka langsung secara fisik kan sekarang sangat dibatasi, jadi banyak sekali kerjaan-kerjaan kayak talk show ataupun apa diskusi itu semua terjadi secara online seperti ini. Jadi kita juga kayaknya harus siap gitu ya Mas ya untuk bisa betul. menyiapkan mungkin dari internetnya ataupun dari hardware-nya juga harus siap bagaimana kita mengoperasikan semuanya. Mungkin kayak gitu-gitu sih, Mas. Betul, jadi tiap hari kita harus berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan Betul. gadget-gadget kita. Dari sisi kreatif sendiri gimana Mbak Dian? Semakin banyak di rumah, apakah banyak merenung, habis itu muncul ada cerita baru sebagai pekerja seni yang harus sekarang tinggal di rumah, bagaimana? Ya, jadi sebenarnya memang sebagai pekerja seni atau pembuat film yang lagi pandemi gini, kita memang lebih banyak ini ya, istilahnya tiarap gitu ya, karena banyak sekali produksi film yang akhirnya ditunda dan ditaruh on hold gitu, karena kita masih menunggu kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial. Jadi benar-benar kita memprioritaskan hal-hal yang sangat-sangat prioritas aja gitu. Jadi kayak misalnya lebih banyak sih kita ya di rumah ya, dan yang jadi tantangan adalah gimana sih caranya kita bisa mempergunakan waktu yang ada untuk berada di rumah ini tetap produktif. Soalnya nggak mungkin dong kita biarin sekian bulan atau bahkan sekarang udah nggak kerasa Betul. 1,5 tahun ya atau Tahun, lebih, iya. tahun lebih, hampir 2 tahun lah ya, kita ada di rumah aja, dan bagaimana caranya kita keluar dari 2 tahun itu kita udah menghasilkan sesuatu. Oke, kalau misalnya menghasilkan bentuk produk film jadi, mungkin kan belum bisa ya. Kemudian apa dong yang bisa kita lakukan? Akhirnya kalau saya nih mengambil inisiatif, kayaknya nih saya waktunya saya untuk banyak mendownload ilmu baru gitu. Jadi seperti tahun lalu ya, di awal PSBB tahun lalu saya akhirnya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri ke beberapa kursus online. Ya Kursus ampun, seorang Dian Sastrowardoyo masih kursus ikut-ikut online kursus online gitu ya. ada, dan sebenarnya blessing in disguise juga karena jadi banyak sekali kursus-kursus online yang dari mancanegara yang jadi aksesibel juga buat kita. Memang mungkin jamnya berbeda ya, jadi mungkin jam 5 Betul. sorenya mereka adalah jam 7 pagi kita gitu, jadi kita harus bangun lebih pagi dan ngikutin jam mereka. Lumayan, saya tahun lalu dapat 15 minggu tuh saya ikut script writing class. Jadi saya dapat ilmu baru, sekarang saya udah belajar nulis, dan akhirnya dari ikut kursus script writing itu akhirnya saya memberanikan diri tahun lalu tuh saya bikin film pendek yang pertama kali saya tulis sendiri dan saya sutradari sendiri, dan sekarang bisa dinikmati sekarang di beberapa platform digital juga, OTT. Nogat adalah film pendek pertama saya, perdana menyutradarai dan menulis, dan lumayan lah sekarang bisa dinikmati juga buat teman-teman yang juga lagi di rumah aja gitu. Iya, thank you. Jadi masih tetap produktif ya. Nih teman-teman, seorang Mbak Dian Sastro yang udah berpengalaman di industri film pun itu masih ngambil kelas-kelas digital, script writing dan lain-lain. Mungkin ini inspirasi buat kita semua. Jangan sampai pandemi kita cuman berdiam diri di rumah, tapi bisa menggali hal-hal yang lebih positif. Nah, ini kalau saya lihat Mbak Dian tuh nggak cuman produktif ngambil kelas-kelas ini, tapi juga masih produktif di filmmaking, Mbak. Jadi kalau saya lihat ini 2020 masih ada film nih, Guru-Guru Gokil. Habis itu menyutradarai juga seperti tadi dibilang film pertama yang disutradarai oleh seorang Dian Sastro yang berjudul Nogat ini ya. Itu habis itu ada film terbaru juga yang judulnya Konfabulasi. Itu gimana Mbak tantangan untuk
memproduksi film selama pandemi ini? Iya, jadi memang tantangannya berbeda sekali. Mungkin kalau yang guru-guru gokil itu dia rilisnya di saat pandemi, tapi kita pada saat produksinya tuh jauh sebelum pandemi mulai. Jadi kita dari tahun sebelumnya. Jadi filmnya baru jadi pada saat kita mulai pandemi, terus kita mulai bingung, waduh, nih gimana nih, nggak jadi rilis di bioskop gitu kan. Akhirnya dengan meeting dan segala macam pertimbangan, akhirnya kita putuskan untuk rilis secara digital. Waktu itu akhirnya kita bersyukur sekali bisa kerjasama dengan salah satu platform digital yang juga sangat menguntungkan kita sebagai pembuat film, karena filmnya akhirnya jadi tetap bisa didistribusikan walaupun platformnya jadi sedikit berbeda. Terus abis itu kalau yang film Nogat itu film pendek, jadi memang 90%, 80% proses pembuatannya itu kita kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Jadi masing-masing departemen, termasuk saya menulis dan juga penyutradaraan, terus kita nggak ada yang ngantor, kita ngantornya dari rumah semua. Jadi kita benar-benar meminimalisasi proses ketemu langsung secara fisik dengan seluruh kru dan pemain, sehingga seperti proses latihan aktingnya gitu ya, itu semuanya pakai Zoom seperti ini, jadi benar-benar intensif. Jadi kita pas lagi ketemu tuh syuting cuma 3 hari, jadi cuma kita batasin 3 hari aja, dan juga protokol kesehatannya tuh ketat sekali Mas Iwan. Jadi semua kru pemain itu baru boleh syuting kalau sudah dinyatakan clear negatif di tes PCR gitu loh ya. Jadi benar-benar semua orang harus benar-benar menjaga kesehatan masing-masing. Semua orang pakai masker, semua orang harus bawa botol minum sendiri-sendiri. Jadi nggak akan tertukar. Kalau dulu kan zaman dulu syuting pakai botol air mineral ya. Sekarang tuh bener-bener harus bawa botol minum sendiri-sendiri biar nggak ketuker-tuker gitu. Jadi bawa sendok garpu pun harus bawa sendiri gitu. Nanti terus makanannya biar nggak membatasi penularan gitu ya. Kita nggak ada prasmanan, kita semua nasi box, jadi tertutup. Jadi bener-bener semua orang tuh punya namanya, jadi nggak ketuker-tuker gitu. Jadi seperti itu. Terus kalau yang konfabulasi itu juga film pendek, syutingnya cuma 3 hari juga. Itu juga proses protokol kesehatannya juga ketat sekali. Jadi bener-bener memang itulah tantangannya kalau misalnya di pandemi kita mau tetap berproduksi ya, kalaupun harus ketemu langsung ya protokol kesehatannya harus tinggi sekali gitu. Jadi masih memungkinkan Mbak ya untuk produktif dengan menggunakan teknologi digital, kemudian protokol kesehatan yang super ketat tadi. Nah, saya tuh heran nih Mbak Dian. You are a busy woman, keluarga, kemudian banyak kegiatan. Ini kok memberanikan diri untuk menjadi produser. Habis itu memberanikan diri jadi sutradara. Emang kurang tantangan ya Mbak Dian. Itu apa yang membuat Mbak Dian berani? Ini kan kerjaan yang nggak mudah juga Mbak. Kerjaan yang resikonya, tanggung jawabnya juga gede. Apa yang membuat Mbak Dian menjerumuskan diri ke situ? Mungkin bukan kurang tantangan ya, kok kayaknya kurang tantangan nggak enak banget gitu. Yeah. Cuma gini mungkin itu. Mungkin apa ya, kayak aku tuh sebenarnya kan suka banget sama film nih Mas Iwan, dan kalau kita cuma jadi pemain aja, kita tuh cenderung lebih menunggu untuk ditawarkan film berikutnya apa. Jadi kadang-kadang kalau ditanyain sama teman-teman penggemar misalnya, Mbak Dian kangen nih nonton di filmnya lagi, main film lagi dong gitu loh. Itu tuh kita tuh suka bingung jawabnya, karena kita sebenarnya aku mau, cuma kan kita nunggu juga nih gitu loh, maksudnya diajakin proyek yang mana kan, masih kita menyerahkan diri, menawarkan diri kan nggak gitu ya. Jadi kalau jadi produser ataupun jadi sutradara, kita kayak pindah posisi jadi penggagas proyek gitu loh. Jadi setidaknya kita bisa jauh lebih proaktif tentang proyek mana lagi atau film mana lagi yang akan kita buat, walaupun nggak selalu melulu harus kitanya yang main gitu loh. Kadang-kadang kan kalau kita yang produserin, kita yang sutradarain, kita yang main juga kan kok kayaknya narsis amat ya gitu. Jadi kayaknya tetap harus udah sutradara main. Jadi ya harus juga kasih kesempatan buat teman-teman pemain-pemainnya juga banyak yang bagus-bagus juga. Jadi memang dengan semangat untuk belajar lah ya bareng-bareng, kerja sama teman-teman kolaborator yang lain gitu. Soalnya film tuh memang nggak bisa kerja sendiri, harus kerja kolaborasi sih. Jadi enak sekali sebenarnya bisa belajar terus dengan mengambil peran baru seperti produser dan sutradara seperti ini. Aku tuh kayak ngerasa dikasih kesempatan untuk belajar lagi, bahkan di sisi actingnya juga aku jadi belajar lagi gitu. Jadi aku jadi tahu perspektif sutradara kalau ngelihat aktor tuh yang baik tuh seperti apa gitu loh. Jadi sebagai aktor pun aku bisa mengembangkan diri dan memperbaiki lagi kinerja aku sebagai aktor.
Mungkin begitu Mas Iwan. Iya, dan saya super yakin ya, karena Mbak Dian Sastro sendiri, Mbak Dian Sastrowardoyo itu udah menorehkan nama dalam sejarah perfilman Indonesia. Itu banyak yang menyebut Mbak Dian Sastrowardoyo itu sebagai ikon kebangkitan film nasional dengan hadirnya di film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, ini kan the beginning Mbak ya, Pasir Berbisik dan lain-lainnya. Ini mungkin next levelnya tadi ya, kontribusi seorang Dian Sastro di perfilman Indonesia. Nah, kalau saya tanya sendiri ya, apa sih harapan Mbak Dian untuk industri film Indonesia ini? Saya pikir ini punya potensi yang luar biasa, meskipun saat ini kita dihadapkan oleh pandemi, tapi dengan market penonton yang luar biasa, itu menurut saya ya, itu belum tergarap dengan maksimal industri film Indonesia. Ini benar menurut sekali. Mbak Dian gimana? Benar sekali Mas Iwane, senang banget diajakin ngebahas ini soalnya jadi sebelum pandemi kemarin tahun 2019 market penonton film Indonesia itu sudah berkembang sangat pesat sehingga menempati posisi 10 besar. Jadi kita bahkan kalau di dunia itu ada ranking 10, kita tuh ranking 10 market film terbesar di dunia. Sehingga kalau Hollywood atau Disney atau Marvel mau bikin film, mereka sudah harus memperhitungkan Indonesia sebagai satu market yang independen yang juga tidak bisa dianggap remeh gitu. Kalau dulu kan yang dianggap besar tuh hanya China, India, terus kemudian ada Korea Selatan gitu di luar Amerika dan Eropa ya. Indonesia tuh sekarang sudah tumbuh gitu loh, kemauan dan appetite untuk nonton filmnya di bioskop tuh sudah besar sekali, sehingga market Indonesia tuh perlu diperhitungkan. Cuma yang perlu dihimbau tuh gini, jadi orang Indonesia suka sekali nonton film, tapi film Indonesia belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi orang-orang yang mau spend money dan berangkat ke bioskop untuk nonton film, mereka akan lebih mau nonton film ya itu Marvel gitu, atau misalnya kemarin kan ada yang box office satu dunia tuh apa ya, kayak Endgame Marvel yang semua orang nonton gitu, dan itu menjadi patokan benchmark besaran market di berbagai negara. Nah, film Indonesia tuh belum ada tuh yang nyampe situ. Film Indonesia paling besar itu sekitar penontonnya sekitar 5-7 jutaan, saya nggak hafal angkanya, tapi yang pasti itu tuh kayak masih ya 1/4 atau 1/5-nya dari potensi keseluruhan yang ada, ya. Pasar dan daya belinya orang Indonesia sebenarnya. Nah, berarti kan kami para pembuat film Indonesia tuh punya gap yang besar sekali untuk bisa ngejar kualitasnya Marvel gitu loh. Cuma Kak, perlu kita sadari juga Marvel itu kan besaran kapitalnya production cost-nya juga gede banget. Iya, kita production cost kita itu kalau dibandingkan dengan production cost-nya Marvel tuh kayak 5% berapa persennya gitu. Mungkin 2%-nya dari satu film Marvel. Jadi benar-benar ya dari situ nggak usah Marvel atau Hollywood deh kalau gitu kita jadikan benchmark. Misalnya kita bicara soal perkembangan film di India atau mungkin Korea Selatan deh gitu ya. Korea Selatan secara market itu udah lumayan sama besarnya sama Hong Kong. Kalau nggak salah kemarin saya bikin komparasi market, besaran market. Indonesia sebenarnya udah hampir sama Korea Selatan. Cuma yang bisa membanggakan buat orang Korea Selatan adalah orang Korea jauh lebih happy dan jauh lebih bangga menonton film sendiri daripada nonton film Hollywood gitu. Jadi mereka sama bangganya lah nonton film Hollywood sama nonton film Korea tuh sama gengsinya gitu. Kalau orang Indonesia kan enggak gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus dan perlu kita lihat bahwa kalau di Korea Selatan kasusnya adalah bantuan pemerintah dan kesadaran pemerintah tentang pentingnya bertumbuh dengan subur industri kreatif maupun industri filmnya itu besar sekali, sehingga subsidi dari pemerintah termasuk sampai kayak misalnya insentif keringanan dari pajak dan segala macam kebijakan-kebijakan finansial dalam industri filmnya itu sangat dibantu banget sehingga mereka bisa tumbuh merekah, bahkan ada kayak perlindungan. Jadi kalau misalnya film mereka sendiri tayang di bioskop tuh bisa dilindungi berapa minggu atau berapa bulan tuh harus tetap tayang gitu loh, karena mereka diberikan kesempatan untuk mengeruk penonton. Kalau di sini kan enggak, jadi sistemnya tuh saya nggak mau pakai kata-kata oligarki ya, cuma sistem chain bioskop di sini tuh lebih mementingkan mana film yang lebih mendatangkan uang daripada lebih profitable daripada memberikan perlindungan kepada film Indonesia yang mungkin perlu lebih lama untuk ngumpulin word of mouth bahwa film ini bagus loh, film ini juga perlu ditonton kayak gitu-gitu. Jadi perlindungan dan support terhadap
berkembangnya industri film Indonesia tuh nggak sesubur di Korea karena ya perlindungan supportnya nggak sebanyak di Korea. Kalau di Korea lebih banyak gitu supportnya. Kayak konglomerasi bisnis di Korea itu diberikan insentif keringanan pajak apabila investasi di industri film atau industri musik gitu. Kalau di sini kan nggak. Konglomerasi bisnis di Indonesia ya kerja sendiri aja di real sektor. Kalau mereka invest di film ataupun invest di musik, tidak ada keringanan pajak atau apapun dari pemerintah gitu. Jadi beda banget memang kondisinya. Jadi emang bukan hanya perjuangan filmmakers ini, tapi butuh policy, butuh dukungan dari pemerintah untuk menumbuhkan ekosistem yang subur agar film Indonesia itu bisa tumbuh dengan kuat dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Betul. Mbak Dian, kalau ngomongin film itu kayak passionnya keluar semua. Oh gitu. langsung panjang. Enggak, tapi seru banget, Mbak. Dan saya yakin ya ini seorang Mbak Dian tadi udah ikon nih yang buka pintu orang jadi suka film Indonesia gara-gara Ada Apa Dengan Cinta. Nah, saya punya harapan gede nanti Mbak Dian buka pintu lagi itu buat tumbuhnya film Indonesia. Amin. You have the power to do that menurut saya Mbak Dian. Nanti semoga banyak pihak yang akan membantu untuk mewujudkan ini. Iya, terima kasih sekali. Amin. Saya ingin ngomongin tentang film banyak banget, Mbak. Karena saya dulu pernah bikin film ya, dari buku saya Nine Summers, 10 Autumns. Itu Mas Iva Isvansa sama Bu Dewi Irawan sama Pak Alek Komang. Itu beautiful. Kita pertama kali di bioskop itu langsung ada Iron Man. Langsung kalah. Dan dan gak dijagain kan sama ininya bioskopnya ataupun ininya. Tadi betul. Nggak ada minimal berapa hari gitu. Siapa yang bertahan kuat di situ, yang profitable, mereka yang bertahan. Nah, Mbak Dian, saya pengen ngobrolin tentang film panjang, tapi apa daya waktu kita nggak banyak ya. Tapi kalau saya mau tanya tentang film, film favorit Mbak Dian apa? Film favorit atau film yang bisa ditonton berkali-kali atau film yang diingat banget oleh seorang Dian Sastro, ini film apa? Film yang bikin saya jatuh cinta sama dunia film itu adalah Dead Poets Society. Oh my God. Zamannya Robin Williams keren banget jadi seorang guru. I Captain, My Captain. Dia bilang salah satu quote-nya itu yang kena banget. Kan dunia itu ada kayak science, ada hukum, ada kedokteran segala macam. Cuma kenapa poetry? Kenapa kita membaca puisi? Oke lah, puisi itu bagus gitu. Tapi puisi itu alasannya manusia hidup gitu loh. Jadi bukan biar keren. Baca puisi itu bukan untuk kelihatan terhormat atau kelihatan berpendidikan, tapi apabila kita bisa menangkap esensi dan jiwa dari puisi, that is what makes life worth living gitu, something like that kalau nggak salah dia omongin. Aku nggak inget quote-nya persis, tapi something like that. Dari situ into beauty ini Mbak Dian ya, dari satu film itu. Tapi kalau saya lihat ya, emang negara ini butuh sastra kalau saya bilang. Jadi dibandingkan dengan zaman lalu ya, bahwa banyak politician yang into sastra, Tan Malaka, habis itu mereka baca buku, Soekarno baca buku, baca sastra. Ulama dulu aja, Buya Hamka aja dulu sastrawan. Jadi benar-benar masuk ke sastra populer gitu. Nah, padahal makanya dengan Yayasan Dian Sastrowardoyo yang mengusung budaya Indonesia itu, saya juga punya harapan besar bahwa nggak cuma budaya, tapi sastra Indonesia dalam film pun, film dibikin lebih poetik lagi. Amin. Jadi satu film itu tadi Mbak ya. Iya, satu film itu. Ini saya nggak mau berat-berat lagi. Saya pengen tanya, apa sih kegiatan atau hobi Mbak Dian selama pandemi ini? Saya lihat di Instagram tuh saya ngeliat dari olahraga, masak, habis itu baca buku dan lain-lain. Itu ada hobi baru nggak Pak selama pandemi ini? Iya, jadi memang berubah-berubah ya Mas Iwan ya. Kalau tahun lalu saya itu mulai jadi sangat menyukai nonton drama Korea. Karena saya merasa kita harus belajar sama industri drama Korea, industri film Korea. Jadi kita sebagai filmmaker bisa belajar banyak banget kalau nonton. Terus jadi keterusan, jadi ngefans sama Park Seo Joon, jadi ngefans sama, kemarin baru nonton ada
My Roommate is a Gumiho gitu loh. Oke lah ceritanya ya cinta-cintaan, cuma emang cakep banget ya yang main. Akhirnya aku ngefans. Tapi ya lucu, gemes gitu kan. Tapi abis itu nggak tahu kenapa nih, aku udah selesai nonton Racket Boys sama Move to Heaven. Ini 2 judul yang sangat aku rekomen. Kalau teman-teman ada yang mau mengisi kekosongan. Itu karena menyentuh banget itu 2 itu. Terus aku jadi merasa kadang-kadang oke nih, aku udah banyak banget nih serial yang aku udah selesaiin gitu. 1 season harus istirahat dulu nih, nonton melulu. Akhirnya 2 minggu lalu kayaknya aku udah harus baca deh nih gitu loh. Soalnya tahun ini kok aku belum baca banyak. Akhirnya aku mulai selesaikan beberapa novel yang udah aku mulai, terus kadang-kadang belum kelar kan, banyak yang kayak gitu ya. Kemarin aku udah nyelesain novel Orang-orang Utimu. Kemudian aku mulai baca J.D. Salinger lagi, Catcher in the Rye. Aku suka banget J.D. Salinger. Mbak, itu buku pertama yang membuat saya baca, Catcher in the Rye di J. Salinger. Saya bilang, I am Holden, kayak gitu ya. Harlan, saya tuh merasa, Golden Caulfield ya. Dia banget. Iya, yang dia You're phony gitu. Betul, gloomy, dark, tapi dia jujur banget tuh anak. Bagus ya. Aduh, aku juga suka banget. Bagus banget, makanya. Aku baca apa lagi ya kemarin tuh. Pokoknya aku jadi baca beberapa buku deh. Kemarin aku posting juga kan, walaupun itu belum ada yang kelar ya, jadi baru mulai baca lagi. Yang 9 Stories aku baru mulai baca, satu tuh yang Perfect Day for Banana Fish. I think it's brilliant deh. Sama juga kayak Holden Caulfield juga tuh ininya apa namanya? Karakternya. Dan saya tuh nulis buku juga Mbak, judulnya Ibu. Ini saya percaya bahwa negara bisa maju di tangan perempuan-perempuan yang maju, di tangan ibu-ibu yang maju. Jadi saya bikin buku, saya dedikasikan buat ibu saya karena dia perempuan yang kuat. Dia punya 5 orang anak, dia nggak kuliah, dia nggak lulus SD, tapi dia pengen anaknya kuliah semua Mbak. Dan ini aja aku dengarnya udah mau nangis. Dia banting tulang kerja gila-gilaan sama ayah saya. Dia supir angkot. Anaknya semua kuliah. Saya bisa sampai kerja ke New York City 10 tahun berkat ibu saya. Makanya saya seneng banget ketika Mbak Dian Sastrowardoyo yayasannya itu di pemberdayaan perempuan. Saya percaya betul Mbak, di negara bisa maju di tangan perempuan-perempuan yang maju. Saya juga percaya banget sih. Kayaknya kalau bangsa memperlakukan kaum perempuannya dengan baik, itu kelihatan gitu loh, dia bangsa yang akan maju gitu. Jadi dia sadar betul bahwa yang megang kunci bagaimana generasi muda kita di kemudian hari akan punya kualitas seperti apa itu ya kaum ibu-ibunya, kaum calon ibunya bahkan. Jadi pada saat dia memberikan banyak investasi dan memberdayai perempuan-perempuan ya, anak-anak perempuannya, itu berarti masa depannya tuh generasinya akan jauh lebih pinter-pinter orang-orangnya, dan juga lebih berani untuk mengambil resiko, dan lebih cerdas, dan segala macam. Itu sih menarik banget. Aduh Mas, aku pengen cerita deh. Kemarin tuh aku belum cerita juga nih, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran. Kemarin khusus yang PSBB yang tahun ini ya? PPKM. PSBB tahun lalu. Istilahnya diganti-ganti. PPKM tahun ini, aku akhirnya kemarin ini ambil kursus penulisan cerita pendek online. Sama ada Tempo Institute, Mbak Lela Kudori kan buka. Oh, Mbak Lela Kudori. Aku ngambil, itu kan dia hampir setiap bulan tuh ada batch-nya gitu. Aku ngambil 4 minggu. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk menulis cerpen fiksi pertamaku. Teman-teman mungkin nanti kalau mau dibaca, bentar lagi mau keluar di Jurnal Perempuan. Waduh. Jadi aku memberanikan diri menulis cerpen. Mbak Dian nggak bisa diem orangnya, teman-teman semua ya. Dia bergerak terus. Mbak, tapi menurut saya PR Mbak Dian banyak banget. Satu di film tadi ya, mendobrak industri film Indonesia dengan beberapa teman-teman di industri film juga agar kita semakin maju. Yang kemudian yang kedua di pemberdayaan perempuan. Emang kita butuh wajah yang emang inspiring, powerful, yang bisa leading di situ. Kalau menurut saya di Indonesia nggak banyak yang saya temuin untuk memajukan itu. Jadi PR-nya banyak, Mbak ya. Iya. Habis itu kalau saya tanya Mbak Dian, kalau saya lihat di Instagram tuh Mbak Dian tuh very moodnya happy, enak banget gitu loh, baju, makan, seru. Apa sih sebenarnya yang membuat seorang Dian Sastro tuh happy? What makes you happy?
Aku tuh happy kalau aku merasa hari ini berguna. Oke, Aku justru kalau lagi berat ini. kalau satu harian nggak ngapa-ngapain, aku malah agak-agak bosen, terus bawaannya jadi melo, terus depresi gitu, depresi ringan kali ya. Jadi yang kayak, aduh, kok hari ini nggak ngapa-ngapain sih? Karena sebenarnya basically bosen gitu loh. Aku orangnya bosenan, jadi harus melakukan sesuatu yang aku suka, kayak baca, nulis. Itu tadi ngomongin soal pemberdayaan perempuan di Yayasan Dian. Tahun ini kita juga sangat agak terbatas ya pergerakannya si Yayasan Dian ini. Jadi kita bikin gerakannya tuh kecil-kecil. Kayak misalnya kita lagi rencana mau bikin kayak beasiswa atau misalnya pelatihan gratis gitu ya, yang kita biayai kepada anak-anak di beberapa panti asuhan. Jadi kita partnership sama panti asuhan, kita kasih pelatihan penulisan cerita fiksi. Jadi kita pengen melatih mereka dengan guru penulis beneran gitu ya, yang bisa outcome-nya kalau bisa nih anak-anak panti asuhan ini jadi terbiasa mengekspresikan diri dan perasaannya lewat menulis, dan nanti akan kita compile menjadi buku. Jadi kayak kisah hidupnya anak-anak yatim piatu ini dari panti asuhan, bagaimana pada saat kita berikan kemampuan untuk mereka mengekspresikan diri secara ini literasi ya, secara tulisan gitu. Itu kan akan menjadi personal sekali buat mereka. Itu kayaknya tahun ini kita mau bikin kegiatan itu, dan kita mau kerjasama sama 3 panti asuhan yang berbeda-beda. Jadi untuk merayakan keragaman, kita juga partnership sama panti asuhan yang dengan agama Islam maupun agama Katolik dan Kristen kalau nggak salah. Jadi kita mau kasih ini ke semua panti asuhan gitu. Ke 3 panti asuhan itu maksudnya. Mbak Dian ini sangat menurut saya sangat inspiring, touching, dan saya berharap ini juga komunikasinya nanti bisa gede sehingga semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang terinspirasi. Jadi nggak hanya beberapa orang aja, tapi makin banyak yang tahu, menurut saya akan makin powerful gerakan ini, yayasan ini, dan akan makin banyak orang yang terbantu. Makanya jaga kesehatan, jaga stamina. You have a lot of work to do, Mbak Dian. Nah, itu tadi ya, itu menurut saya jawaban yang sangat mengerikan sih. Yang membuat Mbak Dian happy itu merasa berguna, merasa meaningful. Kalau hal-hal apa yang membuat Mbak Dian sedih? Apa yang membuat seorang Dian Sastro sedih? Yang bikin aku sedih itu kalau aku merasa aku buang-buang waktu gitu. Kayak misalnya kita punya apa ya, seharian kosong dan kita di rumah gitu loh. Kalau aku buang-buang cuma buat nggak ngapa-ngapain gitu. Misalnya seharian kan kita pernah yang misalnya cuma scrolling sosial media aja gitu. Menurut aku itu bawa-bawa waktu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya aku nggak dapet informasi yang baru yang aku belum tahu. Ya kadang-kadang ada lah gitu 1-2 berita. Cuma kalau berita lengkap juga kan aku harus baca ya gitu loh. Kadang-kadang yang kita lihat di sosial media kan cuma headline-headline-nya aja. Jadi aku merasa kadang-kadang tuh aku juga suka ngelihat bahwa kalau misalnya kita terlalu banyak menginvestasikan waktu terlalu banyak untuk liatin sosial media, kita juga jadi kayak merasa secara sadar nggak sadar, langsung nggak langsung kita suka mengkomparasi. Suamiku mau pamit, bye mas. Ada acara. Nggak apa-apa, take your time. Iya. Kaget aku. Iya. Terus jadi kadang-kadang tuh kita secara sadar nggak sadar dia tuh kita tuh jadi membandingkan diri sama si apa yang ada di sosial media. Misalnya teman kita baru keluar kerjaan apa, project apa, terus kita jadi mikir, aduh, kok gue nggak ngerjain project apa-apa ya, terus rendah diri gitu loh. Kan jadi komparasi terus. Atau misalnya, ya ampun teman aku yang ini kok ini banget ya, mewah ya hidupnya, dia mungkin lebih beruntung daripada aku. Akhirnya terus kayak, kenapa kok hidupku nggak segitunya ya gitu. Jadi kayak secara nggak sadar tuh gitu, waduh kok dia sehat amat ya. Jadi terus aku langsung mikir, wah ini emang nggak boleh. Maksudnya boleh lihat sosial media, tapi aku sih mungkin akan kasih curfew buat diriku sendiri. Jadi kalau bisa seharian tuh jangan habis cuma buat sosial media doang. Harus ada kayak waktu istirahatnya. Ayo kita ngelakuin yang lain gitu. Kalau mau bacalah buku apa, nonton TV apa kayak gitu loh. Jadi nggak melulu selalu di gadget aja. Kalau aku sih gitu ya. Karena kalau hidup aku seluruh 24 jam itu cuma dari gadget aja, dan kita terlalu connected sama sosial media, menurut aku itu nggak sehat sih. Soalnya kita jadi nggak sempat memberikan waktu untuk diri kita berkembang. Menurut aku kalau kita mau berkembang, kita harus kasih makan banyak nih ke pikiran kita, biar jadi ada tambah informasi, tambah kebiasaan.
atau kasih makan jiwa kita biar jadi orang makin happy, makin sabar gitu ya. Dan itu kayaknya perlu kita carinya tuh di tempat-tempat lain, jangan cuma di sosial media aja menurut Heeh. aku. Saya sangat setuju sih Mbak Dian. Kadang kita suka terlena ya, saking asiknya sosial media, scrolling, lihat sana, lihat sini, abis itu kita balikin ke diri sendiri. Lah, so far ngapain aja ya, misalkan 3 jam ini gitu loh. Dan tadi bahayanya benar menurut Mbak Dian, akhirnya kita cenderung comparing, abis itu dan satu lagi unconsciously hidup kita itu akan terpengaruh oleh gaya hidup yang menurut kita nggak kita banget gitu. Betul banget. Terus aku juga suka gini Mas Iwan, aku kadang-kadang juga jadi, oh iya ya, jangan-jangan aku posting juga punya dampak negatif itu buat teman-teman followerku gitu. Jadi kadang-kadang aku suka ngerasa punya tanggung jawab nih, aku harus lebih sensitif, apalagi di zaman pandemi seperti ini kan orang dengan macam-macam tantangan, ada yang menghadapi masalah kesehatan, ada yang menghadapi masalah finansial. Aku merasa kita semua lah, kita tuh perlu lebih sensitif lagi. Kita mau kalau mau posting tuh dipikir-pikir dulu, di eman-eman gitu loh. Jadi ini gue posting ini buat memamerkan apa nih gitu loh, akan ada apa sih benefit atau manfaatnya nggak sih buat teman-teman yang lihat gitu loh. Kalau nggak ada aku malu, jadi aku posting kali ya gitu loh. Apakah aku cuma akan memamerkan satu hal yang apa mukaku lagi, kayaknya orang juga masih inget deh mukaku kayak apa gitu. Jadi aku kadang-kadang suka malu sendiri gitu loh. Sementara teman-teman kan ada yang kayak selfie sana selfie sini. Aku ngerti sih, kadang-kadang follower tuh suka nge-like-nya tuh yang muka aku segede-gede bagong gitu. Cuma Iya. tapi kan aku malu sendiri gitu loh. Sih gue narsis amat sih, gue taruh muka gue lagi itu kayaknya buat apa gitu loh. Jadi kayaknya aku juga jadi mikir gitu. Aduh, gue mesti posting apa yang punya manfaat buat teman-teman ya. Tapi kok kalau nggak posting-posting juga aku kayaknya halamanku kok boring amat gitu. Jadi aku juga bingung juga. Jadi kayak gitulah Mas, bingung. Nah, kalau menurut saya sih dengan posting foto Mbak Dian itu juga ibadah juga karena banyak yang bisa ngelihat, bisa ini ya. Tapi mungkin nanti ya kalau saya ini ya dengan empowerment yang Mbak Dian punya, pemberdayaan perempuan, story-story itu, percaya sama saya itu bakal akan jauh lebih gede Mbak jika komunikasi di sosial media itu juga diperbesar. Nah, tadi balik lagi ke sosok yang cantik tadi. By the way gini, saya tuh kemarin malam mikir ini wawancara Mbak Dian apa ya sebenarnya. Karena gini, artis atau public figure yang gede itu harusnya emang diasosiasikan dengan sesuatu. Harus ada top of mind. Dian Sastro apa nih? Dian Sastro ada apa dengan cinta? Padahal enggak, Dian Sastro pemberdayaan perempuan. Dian Sastro filmmaker. Dian Sastro industri film kayak gitu ya. Nah itu yang belum full saya lihat di Instagramnya kalau saya boleh berpendapat ya. Oh terima kasih sekali masukannya. Iya aku juga bingung gimana caranya masukin. Gimana caranya ya gue taruh diri gue adalah seorang filmmaker. Aku bingung juga mau komunikasi. Aku juga bukan ahlinya sih Mas ya, masih belajar juga nih. Jadi kalau di kepemimpinan itu ada yang namanya narasi besar Mbak. Jadi narasi besar itu akhirnya untuk membangun. Oh dulu Soekarno proklamator, Soeharto bapak pembangunan, Gus Dur bapak pluralisme. Nah, Dian Sastro ini apa? Itu yang mungkin perlu dibangun dari komunikasinya. Saya nggak mau menggurui karena Mbak Dian harusnya tahu nih. Dan diam aja. Aku mau dong belajar. Mbak Dian, tadi balik lagi kan selfie, capek juga sebenarnya. Tapi banyak orang yang selalu mengasosiasikan seorang Dian Sastro itu sosok yang cantik. Menurut Mbak Dian Sastro Wardoyo sendiri, makna cantik itu apa sih sebenarnya? Kalau buat aku pribadi, aku tuh ngelihat orang cantik banget tuh pada saat dia tuh kayak punya berbagai aspek dan dimensi dalam karakter dan kepribadiannya. Jadi aku tuh kagum sama kakak ini, misalnya kakak kelasku nih cantik banget dan aku tuh ngefans banget sama dia. Kenapa? Karena dia nggak cuma secara visual cantik dan enak dilihat, tapi juga dia punya karakter. Dia tuh mungkin ekskul basket gitu dan dia jago banget. Terus dia juga pelajarannya mungkin dia tuh jago banget di matematika atau apa kayak gitu ya. Orang tuh punya kelebihan beda-beda. Cuma pada saat seseorang itu punya berbagai dimensi dalam karakternya, dia nggak cuma satu dimensi gitu loh. Kalau misalnya aku ngelihat orang yang cuma mukanya aja atau badannya aja keren gitu ya, aku tuh nggak se-ngefans itu kalau aku pribadi ya, karena aku ngelihatnya ya udah gitu doang, cuma buat dilihat aja. Sementara aku tuh perlu lebih banyak alasan untuk aku bisa mengagumi seseorang. Jadi buat aku orang yang cantik tuh yang kayak gitu, yang bisa mengembangkan dirinya sampai dia apa ya, tahu bahwa dia tuh punya banyak kelebihan yang dia kembangkan gitu. Dan itu yang menjadi inspirasi buat aku gitu.
Cantik itu harus bisa inspiring juga gitu ibaratnya. Betul. Kalau visual aja itu nggak akan long lasting Mbak Dian ya. Oh, lo Tapi bosen. ketika tapi banyak yang nggak bosen sama Mbak Dian, ini udah gitu ya? tahun diikutin. Ini yang ikut juga semakin banyak Mbak. Tadi 1.000, habis itu naik 1.400, sekarang 1.600. Bayangin Kominfo ini bisa bikin acara segede ini, 1.600 orang bisa bergabung di sini. The power of Dian Sastro. Mbak Dian, ada yang aneh. Kalau saya lihat ya Mbak Dian itu orangnya apa ya? Deep thought, berpikir dalam sekali. Baca bukunya aja Catcher in the Rye, D.G. Salinger. Kemudian yang akan cuman tampilannya aja happy go lucky, padahal suka berpikir dalam. Kenapa saya bilang seperti itu? Ngambil kuliah aja jurusan filsafat. There's something wrong with Dian Sastro, Wardoyo, saya bilang gitu. Itu kan antara salah masukin jurusan di UMPTN atau tapi kalau menurut saya ya, dari tren tadi ya, dari film yang disukai, habis itu puisi, kemudian ke filsafat, itu ada benang merahnya. Harusnya emang jadi harusnya jadi penulis gitu ya, filsuf, iya itu. Cuman tampilannya itu tampilan bintang film gitu, jadi susah. Iya. Mbak, kenapa dulu ngambil jurusan filsafat? Aku ngambil jurusan filsafat itu sebenarnya karena aku punya cita-cita kecil pengen jadi sutradara film. Jadi aku tuh sebenarnya pengennya sekolah film. Cuma aku tuh ngobrol waktu itu sama Mbak Shanti Harmain sama Mbak Raya Makarim, kakak kandungnya Mas Nadiem, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Aku tuh temannya Mbak Raya, karena Mbak Raya itu adalah penulis skripnya Pasir Berbisik. Jadi waktu aku tahun 2000 syuting Pasir Berbisik itu aku sekamarnya sama Mbak Raya. Jadi aku jadi sahabatan sama Mbak Raya. Nah dia itu ngobrol sama aku gitu loh, Mbak, nih gue gimana nih, aku mau ngambil jurusan bingung nih kuliah gitu ya. Aku pengen jadi filmmaker, aku pengen jadi sutradara gitu loh. Apa aku sekolah film aja? Dia bilang, oke lo sekolah film, oke, cuma dalam membuat film ada banyak hal yang sebenarnya perlu lo temukan, yaitu di bagian ceritanya. Kalau lo sekolah film, lo akan belajar teknik pembuatannya, lo akan menjadi tukang jahit atau tukang bikin film. Cuma untuk menjadi filmmaker yang prominent, lo tuh harus tahu cerita apa sih yang worth it untuk difilmkan gitu loh. Sehingga lo bisa bikin film pun juga yang worth untuk ditonton. Jadi something yang deep inside the soul of the film gitu loh. Jadi dan untuk itu kayaknya gue akan rekomend lo instead of sekolah film ya, gue akan rekomend lo something kayak filsafat deh gitu. Jadi you go to philosophy department gitu. Oh ya, yang benar lo emang filsafat belajarnya apa aja, bukan itu agak-agak kayak luas banget ya ilmunya ilmu gitu loh. Jadi belajar ilmu pengetahuan dari Plato, dari Aristoteles segala macam. Ya itu kan bagian awalnya semester awal, tapi di ujung-ujungnya lo akan belajar tentang postmodernisme, tentang filsafat abad modern dan segala macam. Dan akhirnya aku benar-benar jalanin filsafat dan aku tidak menyesal sih. I'm so happy and proud. Alhamdulillah aku keterima di filsafat. Karena di filsafat itu, kalau di UI waktu itu, aku angkatan pertama, kalau nggak salah 2001 tuh. Itu tuh kapasitasnya cuma 30 orang. Yang masuk cuma 15 orang. Itu satu angkatan 15 orang. Jadi kita deket banget satu angkatan. Terus sama guru, sama dosen, itu kenal semua, erat gitu loh. Jadi 15 orang gitu loh satu angkatan. Jadi semua dosen satu fakultas juga kenal semua gitu. Dan kita benar-benar deket sama dosennya. Jadi kita tuh ngelamun sedikit aja di kelas tuh nggak mungkin jadi kalau dulu kan aku pernah nyobain juga fakultas hukum, dan itu kelasnya tuh auditorium balairung yang 150 orang satu angkatan gitu loh, kelas tata negara gitu loh. Itu tuh mau ngelamun, ada yang tidur apa gimana juga nggak ketahuan. Cuma kalau ini kan kelas kecil 15 orang, jadi ya itu kelasnya situasinya kayak kelas-kelas yang ada di kelasnya Dead Poet Society itu, I Captain My Captain itu, di mana semua orang harus terengage diskusi secara intens gitu, harus baca semuanya, harus bisa argumen semuanya. Jadi aku senang banget sih masuk filsafat. Tapi itu kan butuh kekuatan batin dan kekuatan jiwa. Tadi ilmu daripada ilmu, itu kalau nggak kuat, jiwanya akan teracak-acak ya Mbak ya. Karena Mbak Dian akan diombang-ambingkan bahwa esensi dari kehidupan itu seperti ini loh. Kayak gitu kan. Itu kan masih muda dulu ya. Terus bacaannya tebel-tebel tuh kayak perlu kekuatan mental banget loh itu. Iya.
Iya. Baca Immanuel Kant dari bahasa Jerman abad ke-18 tuh puyengnya tuh gila-gilaan sih. Tapi kalau menurut saya ya, emang ramuannya udah pas Mbak di film ya. Dari filsafat, tadi pertemuan pertama, sekamar dengan siapa, itu emang jalannya diarahkan ke sana gitu loh. Kayaknya Nah ya. ini Aku baru menyadari sekarang loh, ini loh ngobrol Iya ya, benar juga ya Mas ya. Arahnya ke sana. Makanya saya nunggu nih, saya bakal jadi witnessing Mbak Dian breakthrough again di film Indonesia. Aku jadi deg-degan nih Mas, beban loh ini aku besok ini bikin film apa ya? Mbak bikin film yang luar biasa deh, itu saya tunggu. Bikin amin, satu ya Allah, yang keren banget, yang bismillah. Dian Sastrowardoyo banget. Harus bikin sejarah Mbak. You are already di sejarah perfilman ini ada sejarah baru, kita tunggu. Nah, ini pertanyaan saya terakhir terkait kehidupan Mbak Dian sebelum ke Cakap Digital. Abis itu Mbak ini kan sibuk banget. Abis itu tiba-tiba gue mau bikin yayasan Dian Sastrowardoyo. Kenapa Mbak bikin yayasan ini? Yayasan itu kalau nggak salah aku sempat mulai berpikiran untuk aku mau bikin satu yayasan itu tahun 2008 ya kalau nggak salah. 2008-2007 itu ada wacana itu. Akhirnya kita urus beberapa kali kegiatan sebelum resmi jadi yayasan, sampai akhirnya kita urus ke notaris berapa tahun. Jadi pas kita resmi jadi yayasan tuh kegiatannya udah ada beberapa tahun ke belakang tuh udah ada konsisten gitu ya. Itu tuh aku bikin itu sejak aku merasa bahwa alhamdulillah banget ya, aku bersyukur banget gitu loh bisa kerja di dunia film, di dunia entertainment, dan alhamdulillah bisa menghasilkan, karena kerja di dunia hiburan itu juga tidak gampang gitu, tidak semua orang seberuntung aku, dan aku sangat bersyukur sekali bisa jadi yang beruntung, dan aku mau sadar gitu loh bahwa jangan-jangan rezeki ini kan juga bukan sepenuhnya rezeki aku gitu ya, ada porsi orang-orang yang memerlukan di situ gitu, dan gimana caranya ya aku bisa menyalurkan tapi juga bisa bikin kegiatan yang aku pingin gitu loh, yang aku bisa bikin sendiri. Jadi instead of aku keluarin transfer aja ke satu lembaga amal gitu ya, aku pingin sekali mengolah apa yang aku bantu itu tuh dalam bentuk yang aku juga ngerti sendiri itu kegiatannya jadi apa, dan di bidang pendidikan, bidang apa yang aku suka gitu kan. Aku sukanya bidang pemberdayaan perempuan dan pendidikan, makanya akhirnya aku bikin beasiswa khusus buat anak-anak perempuan itu. Jadi sebenarnya sih itu dasar pemikirannya kenapa, karena aku merasa bersyukur banget dan kepingin banget give back to the society gitu loh, a portion of my own fortune gitu. Jadi walaupun aku juga belum jadi Bill Gates ya, kemampuan aku tuh juga belum apa-apa lah dibandingkan beberapa yayasan besar di Indonesia, tapi ya dengan mulai kecil dan genuine ya, bener-bener ya kita mampunya segini ya kita coba jalannya segini. Ternyata itu pun juga punya impact yang besar buat si orang-orang ini yang kita bantu gitu loh. Jadi apa yang kita anggap mungkin bukan apa-apa, ternyata it's life changing for some people gitu. Dan itu yang membuat aku belajar bahwa kita nggak boleh selalu ngelihat ke atas, kita juga harus lihat gitu loh ke bawah, banyak banget yang perlu kita bantu, dan kita hanya dengan bantu sedikit aja yang mungkin kita anggap sedikit, itu ternyata buat mereka tuh wah bener-bener bisa merubah kehidupan mereka gitu. Aku terinspirasi banget ini Mas, sorry aku tambahin. Jadi ada teman-teman yang mahasiswa dari Jepang yang bikin yayasan Hoshizora Foundation. Terus terang aku terinspirasi sama mereka. Mereka itu pas di Jepang menemukan bahwa kalau mereka puasa 1 kali makan siang dalam seminggu, itu ternyata bisa nyekolahin 1 anak di Bantul sebulan. Jadi harga 1 makan siang di Jepang tuh sama dengan harga uang sekolah sebulan. Akhirnya mereka bikin yayasan orang tua asuh seperti itu. Nah, aku terinspirasi oleh mereka. Jadi aku bikin beasiswa aku sendiri, tapi beasiswa aku ini khusus kuliah ya, dan itu juga khusus buat anak-anak perempuan yang aku kurasi juga, aku interview dan aku pilih gitu. Dan kemampuan aku juga masih sedikit sekali, setahun cuma kayak 5 orang. Bahkan sebenarnya awalnya aku cuma mampu setahun tuh cuma 3 orang. Tapi pas ngeliat kandidatnya 6 orang, akhirnya 6-6-nya aku ambil karena nggak tega. Nggak tega ya. Akhirnya ya gitulah, cari akal dan cari jalan untuk bisa akhirnya nyekolahin mereka sampai lulus gitu. Mbak Dian itu mulia sekali. Lalu Mbak Dian, kalau kita mau terlibat di yayasan ini gimana caranya? Ini ada 1.600 orang. Mungkin ada Kementerian Komunikasi dan Informatika juga.
bagaimana agar orang bisa berpartisipasi juga di Yayasan Dian Sastrowardoyo ini? Kalau mau berpartisipasi, teman-teman bisa juga masuk ke kitabisa.com. Salah satunya kita bikin galang dana juga di situ, Yayasan Dian Sastrowardoyo. Kita tetap menerima bantuan berapapun, 50 perak aja kita alhamdulillah kalau ikhlas. Jadi benar-benar kita terima dan kita salurkan ke beasiswa kita yang tetap masih jalan dan tetap masih nyari uangnya. Karena masih ada yang belum lulus, ada sebagian udah lulus, masih ada 2 batch yang masih jalan kuliah. Kita akan sangat terbantu sekali. Di luar kita juga cari bantuan dari beberapa perusahaan dan juga dari usaha kami sendiri. Tapi ya bantuan dari siapa teman-teman, aduh itu juga sangat. Ayo kita bareng-bareng kita membantu lebih banyak orang juga bisa. Gitu. Oke, thank you Mbak Dian. Itu tadi rekan-rekan ya yang ingin terlibat di yayasan ini bisa ke tadi kitabisa.com tadi Mbak Dian. Tadi namanya apa Mbak Dian? Yayasan ininya? Dian Sastrowardoyo. Yayasan Dian Sastrowardoyo. Beasiswa Dian. Beasiswa Dian. Oke. Nah, ini sebelum ke pertanyaan digital, waktunya running so fast. Habis harus itu podcast nih berarti kita Mas ya. Harus podcast. Film aja saya nggak kelar Mbak. Film tadi baru permukaan tadi. Lalu saya ingin ini menjadi Mbak Dian menjadi seorang Mbak Dian yang sangat inspiring, sangat kuat dan lain-lain, tak terpisahkan dari peran orang tua. Kalau saya tanya, kira-kira apa sih pesan orang tua yang selalu diingat oleh Mbak Dian sampai saat ini? Menjadi seorang perempuan itu harus seperti apa? Menjadi seorang anak harus seperti apa? Yang saya selalu ingat adalah ibu saya selalu bilang bahwa kalau jadi perempuan kita tuh harus bisa menyelamatkan diri sendiri, harus mandiri. Ibu saya kan soalnya single parent dan dia orang tuanya juga yang kerja tuh ibunya, jadi kita nggak ada tuh dalam keluarga kita skenario bahwa kita nunggu dikawin gitu loh, atau terus dapat laki-laki yang bisa ngurusin kita gitu loh, secara finansial ataupun secara apapun, nggak bisa karena keluarga kita tuh perempuan semua. Kalau keluarga ibuku ya, kakak beradik perempuan semua dan mereka semua akhirnya mereka yang juga membantu mengurus keluarga suami-suaminya. Jadi benar-benar perempuan-perempuan berkarir yang mandiri dan mereka menjadi role model aku sih, tante-tante aku dan mama aku, dan aku seneng gitu loh punya background nilai seperti itu karena akunya jadi orangnya nggak berani males-malesan. Aku jadi sangat kerja keras karena aku ngelihat sendiri ibuku nggak usah nyuruh aku kerja keras, dianya aja kerja keras, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Siapalah aku untuk beraninya aku nggak mau kerja keras gitu. Jadi aku punya kunci. Oke, kalau aku mau punya anak yang nanti berani dan mau kerja keras, berarti harus apa? Berarti aku harus kerja. Gitu. Walaupun misalnya hidup aku sekarang udah enak, udah nggak usah kerja, alhamdulillah aku dapet suami yang bisa ngurusin aku segala macam, aku nggak usah kerja lah, nggak diharusin gitu. Tapi kalau aku nggak kerja, anakku nggak bisa ngeliat aku kerja keras dong, dan nanti dia nggak bisa sekerja keras aku sekarang. Nah, untuk bisa bikin anak aku mau kerja keras, aku harus nunjukin bahwa hidup ini harus berguna, harus produktif, nggak bisa cuma nyalon-nyalon, dan cantik, gosip-gosip di kafe tuh nggak bisa gitu loh, nggak gitu kerja, harus berguna buat orang. Kamu ngerjain apa gitu. Mbak Dian, kenapa wawancara ini kita lakukan sekarang? Kenapa nggak 10 tahun yang lalu? Biar saya belajar banyak. Jarang-jarang saya dengar Mbak Dian wawancara seperti ini. Tapi itu powerful sekali Mbak ya, dari ibunda tercinta. Nah, saya cerita dengan ibu saya juga. Jadi saya tuh punya 4 saudara perempuan. 4 saudara perempuan. Beda sama Mbak Dian, latar belakang kita di Batu Malang. Abis itu ibu saya nggak kerja, tapi pengen anaknya kuliah. Abis itu saya tanya, Bu, kenapa anak-anak perempuan ini harus kuliah? Kenapa nggak nikah? Abis itu beres kerjaan ibu. Ibu saya jawabannya sederhana, Mbak. Anak-anak perempuan ini harus mandiri. Biar kalau minta duit ke suami, nggak dimarahin seperti ibu. Jadi ibu saya kalau minta duit ke suaminya itu dimarahin dulu. Itu bener banget. Itu bener banget. Aduh, teman-temanku yang lagi nonton di sini yang perempuan-perempuan, bagus deh kalau kita punya penghasilan sendiri dari wirausaha atau apapun itu ya. Jadi kalau minta duit tuh nggak dimarahin, bener. Soalnya aku aja kalau minta duit sama suami pakai dinyap-nyapin dulu. Jadi kalau lagi mau beli apa gitu ya, hobi-hobi baru, udah bisa beli sendiri. Jadi nggak dicerewetin. Betul.
Itu jadi itu yang akhirnya kakak-kakak saya, adik-adik saya itu juga mandiri gara-gara itu. Jangan sampai minta duit ke suami dimarahin dulu seperti ibu, kata ibu saya. Setuju banget sama ibunya Mas Iwan. Nah, ini saya mau sekarang di perempuan di ruang digital. Berawal dari film Omnibus Quarantine Tales, Naugat ini Mbak ya, itu tentang proses grieving anggota keluarga, kakak beradik perempuan yang hidup terpisah di masa pandemi. Ya. Mengapa Mbak Dian tertarik mengangkat tema perempuan dan grieving di masa pandemi? Ini gara-gara baca itu Catcher in the Rye. Enggak Mas, aku tuh ini loh. Jadi aku percaya bahwa katanya film itu kalau kita bikin itu semakin bagus kalau semakin personal. Ya kan kayak kita nulis novel, mungkin Mas Iwan ngerti kali ya. Jadi novel itu juga semakin prestasi kalau kita semakin berani menggali apa yang sangat personal dalam hidup kita. Nah, ada satu yang personal gitu ya. Bapakku kan udah meninggal Mas. Terus bapakku tuh 4 bersaudara. Nah, 4 bersaudara ini tuh sempet tinggalnya tuh jauh-jauhan karena ada adiknya bapakku tuh dokter. Dan dia tuh sempet, kalau dokter kan suka ditugaskan di luar pulau gitu loh, di Samarinda gitu. Jadi dulu omku yang dokter tuh berapa tahun tuh tinggalnya di Kalimantan gitu. Jadi pas datang lagi ke sini tuh kita kayak Mas apa kabar gitu. Jadi mukanya kayak kita udah jarang banget ketemu gitu. Terus yang sedih adalah pada saat orang tua mereka sudah meninggal dan kemudian salah satu adiknya bapakku yang paling kecil tuh meninggal dan aku tuh datang ke pemakamannya. Bapakku udah meninggal duluan. Jadi mereka tinggal berdua tuh, Om Asun sama Tante Marina dan aduh kok kayaknya banyak tahun yang berlalu begitu saja ya. Kok kayak kita kecurian berapa waktu yang sebenarnya mereka bisa mungkin lebih guyup, lebih deket gitu loh. Karena terakhir tuh udah tinggalnya sendiri-sendiri dan mungkin nggak sempat ketemu terlalu sering gitu loh. Jadi itu yang akhirnya aku gali sih lewat film Quarantine Tales. Aku yakin kalau bapakku masih ada, mungkin dialah tokoh yang merangkul adik-adiknya untuk selalu ketemu gitu loh. Karena dia paling tua kan dia pasti yang akan manggilin adik-adiknya, ayo kita ketemu, ayo kita makan atau apa gitu ya. Cuma karena bapakku nggak ada, kayak aku ngurus-ngurus tanda tangan wasiat tuh aku wakil bapakku gitu. Nah itu tuh ngilu tuh aku ngelihat kakak beradik ini yang pasti sebenarnya deket banget waktu kecilnya, tapi kok kalau pas dewasa bagaimana kehidupan tuh bisa membuat kita terasing gitu loh dari keluarga kita sendiri. Ini kan terasa sekali pada saat pandemi gitu loh. Jadi yang udah tinggal sendiri-sendiri, saudara-saudara kandung yang sudah dewasa pasti kan tinggal sendiri-sendiri tuh semakin terasing lagi karena benar-benar ada pembatasan sosial, ada pandemi dan itu suatu yang pilu yang perlu kita respon gitu loh. Betul, itu painful sekali itu. Itu painful sekali. You are a deep-hearted person, Mbak Dian. Terima kasih. Aduh, saya nggak mau lanjutin deh ini. Udah pengen nangis ya, berbes. Aku aja ngomong gini, udah pengen nangis. Udah nggak mau lanjutin lagi. Tapi gini, secara umum perjuangan perempuan di masa pandemi itu kayak gimana, Mbak Dian? Secara umum. Karena kayaknya para perempuan kayaknya paling berasa ya. Soalnya kalau misalnya ibu-ibu yang punya anak yang apa, kalau misalnya pandemi mereka jadi terkena dampak secara finansial ataupun secara kesehatan gitu kan, mereka yang masak buat sekeluarga, mereka yang kayak gini deh, perempuan itu yang paling terdampak kalau misalnya mereka nggak punya akses terhadap air bersih. Kenapa? Karena yang mandiin anak-anak tuh perempuan, yang masak air tuh perempuan gitu. Jadi yang itu tuh yang paling berasa tuh ibu-ibunya gitu. Nah, pada saat pandemi gini, ibu-ibu tuh kan dia kan yang membangun household di rumah kan, makan apa dia yang nentuin, kita sekeluarga ngapain di rumah dia yang nentuin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba pandemi, tiba-tiba satu keluarga tuh ngumpul semua di rumah, terus dia harus mikirin makan apa, terus kita mau ngapain mungkin di rumah mungkin kurang nyaman apa gimana, itu terdampak sekali. Jadi menurut aku ya, apalagi ada lagi problem-problem kekerasan domestik yang kita belum sentuh gitu. Aduh, itu banyak banget deh, itu berlapis banget masalahnya. Betul. Atau mau mulai dari mana pertanyaan ini? Iya, ini pertanyaan saya tuh banyak banget. Saya tuh harus nge-cut banyak banget pertanyaan ini Mbak Dian, karena waktu saya juga udah habis, tapi semuanya menarik banak. Tapi saya ingin kembali ke literasi digital Mbak Dian. Oh iya. Gimana literasi digital ini bisa berperan dalam pemberdayaan perempuan? Kalau Mbak Dian pengen advising perempuan di luar sana agar mereka lebih tangguh, apakah literasi digital bisa digunakan untuk itu? Saya percaya banget kita sebagai perempuan itu harus punya literasi digital. Pertama, kayaknya aku bisa rangkum untuk beberapa poin aja ya. Pertama, kita harus paham betul pada prinsipnya.
segala sesuatu yang kita posting, kita upload ke sosial media itu adalah jejak digital. Jadi sampai kapanpun, sampai berapa tahun itu masih bisa di-search. Jadi misalnya kita masih SMA, terus kita posting sesuatu yang konyol tentang hidup kita, ya nggak apa-apa. Cuma kita harus mikir bahwa suatu hari pada saat kita lagi nyari kerjaan, melamar pekerjaan, mungkin employer kita akan Google dulu nih, kita nih siapa dan pernah ngapain aja. Kalau misalnya kita punya Betul yang sekali. embarrassing dan mungkin tidak terlalu mewakili diri kita secara profesional, untuk apa kita upload gitu. Mungkin itu kali ya. Jadi apapun yang kita upload, kita harus sadar betul itu akan menjadi representasi digital terhadap diri kita. Dan kalau sekarang mungkin lucu, karena kita mungkin masih remaja, masih jadi siswa, karena isinya kita pikir sosial media ataupun apapun yang digital, berbau digital itu hanya konsumsi teman-teman belaka. Suatu saat itu nggak cuma jadi konsumsi teman-teman aja, itu mungkin konsumsi teman-teman kantor kita atau bos kita tiba-tiba nge-add kita, terus dia jadi bisa lihat kita tuh ternyata konyolnya kayak apa, sementara kita adalah keperluan, aduh gimana caranya kita meyakinkan dia, saya tuh cukup profesional kok Pak, dan saya bisa kerja keras gitu kan, susah juga kalau misalnya kita upload sesuatu yang terlalu konyol misalnya. Betul. Yang kedua, kita harus selalu sadar untuk banyak sekali orang yang punya niat yang nggak sepenuhnya baik di berkedok berkedok apa sih namanya, akun-akun bodong gitu loh. Jadi iya betul. Mereka punya niat jahat, ya nggak semua orang tuh baik gitu loh. Jadi kita sangat perlu sadar itu dan melindungi identitas diri kita apabila kita lagi menghadirkan diri kita secara digital. Jadi kayak kasih tahu nomor telepon itu no, never. Apalagi kalau misalnya akun Anda adalah akun yang nggak di lock gitu ya, nggak private gitu ya. Alamat, lokasi, nggak usah. Karena kita nggak tahu benar-benar siapa aja sih sebenarnya yang follow kita dan liatin kegiatan kita tuh ngapain aja di mana. Apalagi anak-anak kita. Jadi ibu-ibu yang punya anak-anak, apalagi kalau di luar negeri kesadaran ini udah tinggi sekali ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu, cuma banyak banget loh orang yang punya niat jahat sama anak kita dan kita nggak tahu ya, bukannya mau seuzon, cuma akan lebih aman kalau kita tidak mendisclose terlalu banyak tentang anak-anak kita, terutama tentang their whereabouts. Jadi lokasi mereka sukanya ngapain, lesnya di mana, atau gini, kalau bisa nggak usah gitu, karena it's better safe than sorry kalau aku bilang. Itu sih. Makanya aku juga di account ini aku juga jarang banget kan disclose mukanya anak-anak aku aja ya, kadang-kadang aku nggak betul banyak banget. Saya tuh kadang penasaran, saya cari nih, susah banget carinya. Ada sih kadang-kadang, cuma aku pasti juga sangat limit di yang story yang 24 jam hilang, yang gitu-gitulah. Soalnya aku percaya bahwa mereka punya hak untuk privasi mereka sendiri, yang mungkin udah agak terampok hak privasinya mungkin saya kali ya, karena kerjaan saya tuh sangat berkenaan dengan ruang publik gitu ya. Cuma mereka nggak bisa milih, nggak fair banget kalau saya harus milihin itu buat mereka gitu loh. Yang jadi selebriti itu saya, bukan mereka gitu. Jadi saya pengen mereka tetap bisa jalan-jalan di mall dengan santai tanpa merasa dilihatin orang. Iya, itu kan perjuangan juga Mbak ya, kayak Mbak Dian liburan ke mall harus diberatkan orang, itu juga menurut saya perjuangan nggak mudah itu ya. Kebebasannya udah direbut oleh publik kalau menurut saya. Betul. Kalau menurut Mbak Dian sendiri, kalau menanamkan literasi digital kepada anak semenjak dini kayak gimana di tempat Mbak Dian? Apakah screen time-nya dibatasin atau ditemenin? Gimana Mbak untuk anak-anaknya? Akhirnya saya bikin gini, anak saya yang baru mulai punya gadget, saya pengen adalah yang perempuan, Isyana yang lebih kecil. Kenapa? Karena yang cowok nggak tertarik, yang cowok gamer. Coba Isyana tuh saya bikinin, oke, kamu boleh punya account tapi bunda yang manage gitu loh. Jadi bunda bikinin account yang aku lock private, yang boleh follow tuh saya yang kurasi. Jadi bener-bener yang boleh follow tuh bener-bener cuma saudara, tante-tante, teman sekolah gitu-gitu. Kasian banget ya. Jadi pokoknya aku yang pegang deh gitu loh. Terus habis itu emailnya dia, accountnya dia, buat dia bisa download game aja itu harus approval sama ibu gitu loh. Jadi ada kayak ada fungsinya kan, pengaturan bahwa dia download apapun aplikasi harus minta izin sama orang tua gitu ya. Yang cowok juga gitu. Terus abis itu kalau dia sekarang udah mulai TikTok kan bisa di-download tuh. Dia bisa lihat, boleh nonton, tapi dia tidak aku perbolehkan punya account. Jadi nonton aja. Tapi juga nontonnya juga aku kasih timer. Nggak boleh lebih dari 20 menit gitu. Nanti kalau misalnya mau lagi malam boleh, tapi juga cuma 15 menit gitu. Aku jatah banget deh gitu. Dan di rumah ini patuh sekali sama
jatah-jatahan waktu itu. Dibatasin Mbak ya. Kalau enggak emang mengerikan Mbak, bisa addicted, bisa keterusan seperti itu ya. Padahal so much to explore di balik sosial media aja menurut saya. Living in the moment salah satunya ya. Betul sekali. Nah, kalau Mbak Dian ini kan informasi tuh banyak banget, mau politik, mau film, mau ini. Kadang banyak juga berita palsu, kadang banyak juga hoax gitu ya. Ada nggak kiat dari Mbak Dian sendiri biar kita nggak terjebak nih nyebarin hoax, berita salah? Kita kan selalu pengen yang pertama menyebarkan gitu ya. Kadang nggak tahu itu benar atau salah. Aku pokoknya udah punya rule of thumb sekarang gini, semua kabar yang pesan berantai di grup-grup chat WhatsApp itu aku udah nggak ada yang aku baca. Intinya grup WhatsApp intinya oke, janjian di mana, ketemu apa segala macam. Grup WhatsApp keluarga yang isinya eyang-eyang, apalagi astaga, iya, Mas Iwan, ya Allah, oma nggak bisa tidur jam 2 pagi, tiba-tiba nggak bisa dikontrol itu. Jadi aku bilang, aku mau ngomongin juga itu dia eyang gitu ya, jadi yang eyang, kenapa eyang gitu, cek dulu, baru dikasih headphone kali aja sama cucunya kali ya, jadi semuanya di forward gitu, aduh aku tuh. Jadi kalau aku sih biar nggak terjebak di hoax, aku udah rule of thumb, kalau aku mau tahu berita, aku biasanya cari di situs-situs berita yang prominent, jadi yang udah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Aku kalau misalnya lihat situ, oh ada isu di Afghanistan misalnya, oh ada isu di kemarin ada di Lebanon, ada kejadian tuh di Beirut gitu ya. Oke, heboh nih. Oke, tapi itu cuma headline-nya doang. Aku nggak mau percaya ini. Aku Google, aku cari di berita, atau aku cari di TV, tungguin nonton TV berita, atau mungkin di berita konvensional lagi nih. Jadi benar-benar aku cari di situs berita yang lebih, yang aku biasa. Jadi lebih lengkap, lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu loh. Yang kayak gini aku nggak pernah forward, karena terus terang kalau aku forward, aku menjadi salah satu dari yang itu yang nggak keren. dan belum apa-apa, ntar nanti orang-orang nggak mau satu grup sama gue, karena kalau gue sudah forward hoax, di mute di grup gue gitu. Jadi betul. Padahal Mbak ya, cek hoax tuh sebenarnya cukup gampang banget. Kita cari sumber berita yang kredibel. Itu kan banyak banget sebenarnya, di search, di googling, cari berita yang emang sumbernya jelas gitu loh. Nah sekarang saya pengen balik lagi ke masalah sosial media nih Mbak. Banyak pertanyaan pertama yang Mbak Dian jawab sebenarnya. Banyak orang yang akhirnya spend more time di sosial media dan akhirnya depres karena comparing banyak orang. What should we do Mbak? Biar misalkan saya, aduh temen gue udah gini, ini udah gini, gaya hidupnya gini, ini udah cobain liburan ke sana, gue belum. Iya. Kok dia anak banget ya, bisa ke Bali, bisa liburan gitu. Aduh, itu tandanya sudah menjadi toksik. Okay. Aku dikasih tahu sama temanku, kalau lo udah kayak gitu itu tandanya HP lo itu udah toksik. Lo ada bagusnya kayak gue, katanya dia. Gue biar gue sehat secara jasmani rohani, biar gue gak stres, biar gue happy dan gue tidak merasa berkekurangan apapun, seperti zamannya belum ada sosial media zaman dulu, berarti ketahuan tuanya ya. jadi gue punya menu detox sosial media. Jadi dia punya ada setiap hari apa gitu ya, misalnya dalam setiap minggu itu ada hari-hari tertentu gitu yang dia benar-benar tutup, benar-benar. Bahkan kalau ekstrim banget, dia lagi perlu banget detox, oke, gue 2 minggu gue akan hilang ya gitu. Lo kalau perlu cari gue, telepon gue atau apa kayak gitu, email gue gitu. Jadi dia benar-benar tutup. Jadi WhatsApp apa itu semua sosial medianya dia tutup. Dia benar-benar di uninstall dulu gitu. Nanti tinggal install ulang, login lagi gitu loh kalau udah siap dan begitu. Dan itu lebih enak hidupnya katanya kalau udah habis detox gitu. Hidupnya jadi lebih berguna, jadi lebih sempat ngapa-ngapain yang lain, terus kita jadi stop menggunakan standar orang lain untuk mengukur kualitas hidup kita. Oke, ini menurut saya kata kuncinya nih. Kalau udah menjadi toksik, harus detox. Kalau enggak hidup kita akan penuh dengan racun dan akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu ya, karena terlena dengan sosial media, menikmati, habis itu comparing, kita sendiri yang akan depres. Oke Mbak Dian, ini pertanyaannya sebenarnya sangat banyak, saya nggak mau bertanya sendiri, tapi di sesi terakhir ini saya akan lempar ke teman-teman yang hadir, ribuan orang yang udah hadir di sini, itu saya lemparkan pertanyaan ke floor. Tapi sebelum tanya jawab, saya ingin mengingatkan beberapa info biar nggak ketinggalan buat rekan-rekan yang ada di sini.
biar nggak ketinggalan info dan makin cakap digital, follow akun sosial media Siberkreasi, kemudian join grup Telegram Makin Cakap Digital, berikut alamatnya di bawah ini. Kemudian kita juga akan mengadakan kuis, caranya seperti ini. Follow akun Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok Siberkreasi, foto kamu sedang mengikuti acara nge-zoom bareng Dian Sastrowardoyo, lalu posting di feed sosmed kamu dengan caption berisi kesan dan pesan mengikuti kelas ini, lalu tag @siberkreasi dan juga 3 teman kamu lain untuk ikutan kelas nge-zoom bareng selanjutnya. Jangan lupa mencantumkan hashtag Zoom bareng Dian Sastrowardoyo dan hashtag Makin Cakap Digital. 10 orang dengan konten yang menarik akan mendapatkan virtual money sebesar Rp50.000. Pemenang akan diumumkan, dihubungi maksimal 14 hari kerja. Oke, ditunggu dengan sabar. Langsung aja kita bacakan pertanyaan untuk Mbak Dian Sastrowardoyo. Ya. Oke, aduh pertanyaannya panjang banget. Ini kayak susah nih, kayak ujian EPTA deh. Iya, ini ujian skripsi nih, ujian skripsi. Ini balik kuliah filsafat ini lagi. Ini dosennya nih. Killer nih pengujinya nih. Coba aku baca ya. Pertanyaannya aku baca ya Mas ya. Silakan. Hoax dari Cherin ya. Cherin apa Kerin sih nih bacanya? Hoax atau clickbait menjadi salah satu musuh dalam bersosial media. Oke. Clickbait itu gimana sih? Aku kok nggak. Clickbait itu yang judulnya sebenarnya nggak representasi isi artikel. Oh, judulnya gitu. Apa, isi artikelnya apa. Oh gitu. Oh baiklah, saya belajar kan suka heboh Mbak ya sekarang. Iya. Juga korban-korban dari hoax dan clickbait tak jarang dialami oleh orang tua. Lalu sebagai seseorang yang aktif bersosial media dan seorang orang tua, bagaimana menurut Mbak Dian cara kita sebagai anak untuk mengedukasi? Maksudnya ini kayak kalau kakek-kakek tadi. Oh, iya. Ya, kalau mengedukasi anak-anak ya, kita sebagai anak mengedukasi orang tua. Oh iya, mengedukasi anak ya. Kebalik. Jadi gini Mbak, kadang eyang-eyang ini suka emang mereka nggak cakap digital karena mereka kan adaptasinya juga nggak secepat kita gitu ya. Jadi kadang kita nggak bisa salahkan mereka karena mereka hidup di zaman yang bukan era digital, tiba-tiba ada digital, bingung gitu loh. Betul. Aku juga bingung nih kadang-kadang ngomong sama ibu mertua aku juga suka dimarahin sama anaknya kan, sama suamiku, mama janganlah itu betul. Terus dijadiin bahan di obrolan meja makan. Aduh, tapi memang kita susah juga ya kan, kita kan lebih muda ya, apalagi kita kan di budaya timur juga yang nggak berani lah kita menggurui yang lebih tua gitu kan. Pasti kita permisi punten gitu kan, eyang ini gimana ya ngomongnya ya gitu. Jadi aku juga bingung sih sebenarnya terus bingung. Aja. Saya juga kayak gitu Mbak. Jadi di grup keluarga saya itu bukan eyang-eyang, tapi bapak-bapak, tante-tante juga kadang ya. Kadang suka kasih link yang tiba-tiba ini salah banget, ini terlalu bombastis banget, ini too good to be true. Biasanya saya nggak langsung counter argumen ya, ini salah nggak. Tapi saya kasih link yang bener. Nih, coba berita ini gitu. Itu akhirnya orang akan belajar di grup itu ya. Oh ternyata jangan langsung kirim-kirim di grup deh. Coba cari berita yang bener. Jadi saya googling dulu, saya cari dulu. Emang PR sih kita ya. Kerjanya lebih PR kita aja. Iya. Itu ide bagus PR. Tuh. Mungkin aku akan meminjam jawabannya Mas Imam aja untuk menjawab si Kerin ini ya. Aku juga kayaknya belum ada solusi yang mutakhir nih. Aku juga masih berjuang sih mencari akal gimana cara menanggulangi. Betul Mbak, ini tricky banget karena ini orang tua. Kalau dikasih tahu kita dibilang menggurui kayak gitu. Emang super sensitif gitu ya. Betul. Tapi mungkin itu yang bisa dilakukan Sherin ya. Misalkan kirim link yang benar. Jadi mereka punya pertimbangan lain selain satu berita itu. Jadi sekarang ini banyak orang yang cenderung nggak cari berita yang benar, tapi membenarkan apa yang dia anggap benar. Jadi dicari-cari berita yang membenarkan apa yang dia pikirkan, bukan berita yang benar. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Panjang banget. Ada dua pertanyaan. Tadi pertanyaan ya. Yang kedua, melihat kegiatan Mbak Dian yang sungguh produktif, bagaimana cara Mbak Dian melawan rasa malas, terutama ketika kita merasa bahwa kemampuan kita sudah cukup? Lah kalau kita merasa kemampuan sudah cukup dan happy ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya good for you. Maksudnya yang penting kita harus bahagia, dan kalau misalnya mau relax dulu, aku rasa sih nggak apa-apa. Itu kalau dirimu bahagia di mana dirimu berada. Kalau aku tuh kayak merasa suka
aduh kok gue belum baca buku ini ya, sementara temen gue udah, kok gue kalau ngobrol sama dia nanti nyambung nggak ya gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak film ini, aduh gue belum nonton lagi tuh, padahal tuh film kemarin dapat nominasi tahun lalu gini-gini. Jadi tuh ada banyak PR, apalagi kan aku ibu-ibu yang nggak selalu punya waktu untuk menghabiskan berjam-jam hanya nonton TV doang, atau nonton film doang, ataupun baca buku tuh aku harus pamit sama suamiku sama anak-anakku untuk permisi ya, Bunda mau baca sebentar gitu loh. Itu pun aja di jam-jamnya ditaker gitu loh. Nggak bisa aku seharian gitu karena udah jadi ibu-ibu. Jadi kasihan Bunda. kasihan loh ini. Tapi benar, apabila Anda bahagia dimanapun Anda berada ya nggak apa-apa, be happy gitu loh. Nggak usah. Jangan jadikan standarku adalah standarmu gitu. Jadi iya betul. Bener. Jadi if you're happy nggak apa-apa. Jadi relax aja, do whatever you want to do. Lakukanlah apa yang kau mau lakukan. Yang penting bahagia aja. Biar imunnya naik. Jadi jangan merasa kecil hati kalau aku kebanyakan acara ini itu aku kok. Itu aku doang. Mohon maaf kalau postingan aku menjadikan secara nggak langsung standarku jadi standarmu. Jangan ya. Nggak apa-apa. Karena tiap orang punya porsi yang berbeda ya. Tiap orang punya starting point yang berbeda. Jangan sampai nanti yang ngelihat wawancara ini tiba-tiba pengen kayak Dian Sastrowardoyo semua, ngerjain semuanya. Bisa amsyong kita, bisa tambah stres. Mbak Dian melakukan script writing, bikin yayasan, itu karena ya emang suka. Dia happy karena itu bikin hidupnya lebih meaningful. Tapi kalau itu bikin kita tersiksa, akhirnya depres, aduh gua kok nggak bisa pengen ngerjain itu, ya jangan dilakukan mungkin ya Mbak ya. Kalau mau ini aja nggak apa-apa, unfollow dulu aja, TikTok dulu nggak apa-apa. Aku beneran loh, yang penting kita harus happy, kita harus bener-bener tahu apa yang paling bagus buat diri kita. Dan kalau misalnya ya aku jadi cerita kayak gitu terus malah jadi orang nggak happy, aduh jangan gitu loh. Jadi bener-bener kita harus cari our own happiness. Enggak, tapi menurut saya masih inspiring Mbak. Jadi di sosial media Mbak Dian, orang tuh disuguhkan berbagai option nih. Kalau yang mau suka baca ada buku, kalau yang suka masak ini, yang suka dandan ada batik, habis itu yang suka pemberdayaan perempuan ada ini. Jadi thank you kayak gitu loh. Karena ada option-option, kita nggak perlu ngerjain semuanya, tapi kita bisa pilih inspirasi apa yang bisa empowering hidup kita dari sosial media seorang Dian Sastrowardoyo. Amin. Nah, semoga masih bermanfaat ya guys. Amin, bermanfaat Mbak, terusin jangan stop. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, semoga nggak panjang nih. Oke. Rizky Fahri, apa pendapat kakak tentang anak zaman sekarang yang sering bermain HP, terlalu aktif di sosmed dengan hal-hal yang tidak penting sehingga dunia nyatanya lupa karena terlalu aktif di dunia maya? Iya. Itu juga yang kita obrolin ya. Iya, itu sama kok kalau kesah ibu-ibu juga tuh. Jadi kalau aku akhirnya aku batasin anak-anak aku itu, aku kasih jam, ada kayak jam-jam keluarga yang seluruh anggota keluarga nggak boleh pegang handphone. Jadi kayak ditaruh di toples apa gimana, semuanya kita, terutama kita meja makan biasanya. Jadi meja makan siang, makan malam, paling kan cuma makan bareng cuma 30 menit ya. Tapi itu gimana caranya, harus ngobrol. Jadi handphone semua ditinggal, nggak ada yang boleh pegang-pegang, nggak ada yang boleh lihat. Kadang-kadang suamiku sendiri pun aku setrap, Mas, tolong jangan lihat handphone dulu. Istri yang galak. Tolong jangan belanja online dulu, boleh nggak? Bentar aja. Gitu. Jadi kita harus quality talk, walaupun ngobrolinnya cuma ngobrolin tadi ada PR apa dek, gitu doang. Tapi itu bermakna sekali kayaknya sih. Jadi kita tetap ada interaksi dalam dunia nyatanya. Gitu. Dan jangan lupa ketika kita scrolling ini ya, habis itu few days later, few months later, atau few years later kita mikir, hidup gue udah ngapain aja ya dari scrolling ini, dapat apa gitu loh ya. Jadi bokek karena belanja mulu. Betul. Kalau saya sarankan ya dituangkan nggak dari situ, karya apa yang sudah kita telurkan ya, itu dia. Jadi daripada scrolling mungkin bisa mulai nulis puisi, bisa mulai tadi baca buku, mulai bisa jadi belajar bahasa pemrograman. Buat saya sosial media itu hiburan. Jadi kalau jenuh baru ke situ. Tapi juga jangan sampai hiburan jadi porsi utama hidup kita. Betul. Akhirnya kita tanya, kita dapat apa? Kayak gitu ya. Itu bukan okupasi kita gitu loh. Itu bukan pekerjaan utama kita. Itu hobi boleh. Masalahnya hobinya nih pas PPKM kok jadi 90% ya gitu. Bener kata Mbak Dian tadi. Scrolling media sosial itu bukan suatu pekerjaan. Tapi itu bisa jadi
yang buat menghibur kita aja kalau kita jenuh, kita ini. Jadi nggak 24 jam, 7 hari kita harus berada di situ. Dan satu lagi, hidup nih cuma sekali ya. Jangan lupa living in the moment. Menikmati tarikan demi tarikan napas. Menikmati makanan yang kita punya. Jangan sibuk foto-foto, abis itu lupa kunyahan demi kunyahan tuh rasanya apa. Aku mau bahas nih, ini mengenai generation sih ya, mohon maaf, kita Silakan, terlihat generasi tuanya kelihatan. Cuma zaman aku dulu itu kalau naksir sama cowok dari kelas sebelah, itu tuh kalau lagi upacara, dia di ujung lapangan sana, kita di ujung lapangan sini, terus cuma lirik-lirikan gitu doang aja, kayaknya udah malu banget gitu. Nah, itu tuh dulu zaman kita, belum ada sosial media. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, flirtingnya itu cuma like doang, like sama postingannya sih, gebetan. Ya Allah, pakai gaya apa kayak gitu, modus apa kayak, sok-sok pinjam buku catatan kayak, ya kan, kirim surat lewat mading kayak duduk dari untuk. Zaman sekarang cuma tinggal like doang aja tuh tandanya udah naksir. Ya, abis itu kalau putus unfollow Mbak Dian. Jadi itu dia. Terus pacarannya gimana? Ya udah kirim-kiriman emoticon lah. Jadi mukanya tetap flat gitu, emoticon love, emoticon apa. Tapi kalau kita kan dulu harus pasang gaya apa gitu kan, biar agak-agak dapat perhatian si orang yang kita suka atau apa gitu kan. Oh, ceritanya aku berprestasi loh, aku jago main basket supaya cewek yang aku suka ngeliatin aku apa kayak gitu. Sekarang nggak usah, tinggal kirim emoticon aja. Tapi ini lucu banget menurut gue. Ini pembahasan gue sama Gina Esnur. Mbak, karena dulu tuh lebih thrilling ya, kayak tatapan mata, ya. Kehidupan thrilling banget. Live, Bo. Kehidupan live. Betul. Real life itu ya. Kita berada kayak di hutan beneran. Sekarang tuh kayak emang semuanya antara nyata dan maya nih batasnya agak-agak kabur gitu loh. Dan sedihnya buat si angkatan pandemi ini kan udah 2 tahun ini mereka semakin jadi. Betul. Bayangin anak-anak yang baru masuk SMA, baru masuk SMP yang ceritanya mestinya orientasi, kenalan sama siapa kayak, yang prospek-prospek menjadi gebetan. Kan nggak bisa ketemu langsung, ketemunya semua bentukannya Zoom, cuma segini doang. Belum lagi kalau misalnya koneksi kurang baik, pakai no video. Jadi sedih banget, nggak bisa flirty. Aduh sampai batuk-batuk nih kakek-kakek. Dan zaman dulu juga kayak gini Mbak Dian. Kita dulu ya, kalau liburan SMP SMA, udah liburan lepas, misalkan ke Bali gitu ya. Kita nggak rempong dengan foto-foto, abis itu upload. Tapi kita kayak orang bebas menikmati alam. Nah sekarang, kadang orang suka lupa, liburan foto-foto didahuluin daripada menikmatinya. Itu menurut saya sayang banget. Ya. Enjoy the moment kalau menurut saya ya. Itu aku pernah marahin sama temenku tuh, si Niko tuh pernah marahin gue, lu jangan posting-posting bisa nggak? Gue lagi syuting ada Pernikahan Cinta Kedua, terus kan pemandangannya bagus tuh, mana kan di lokasi mana, terus gue kayak norak gitu kan, langsung wah gitu loh. Bisa taruh dulu nggak handphonenya, mata lo tuh bisa lebih merekam momen-momen daripada kamera. Oh iya maaf. Tapi ini kalau mau gosip ya, Niko tuh kok bisa sampai kayak gitu? Dia tuh bisa blended sama nature banget gitu loh. Gak terpengaruh sama sosial media. Aneh. Dia kayaknya udah sering detox kayaknya ya. Aku juga betul. Kayaknya dia punya mekanisme yang jauh lebih canggih. Lebih tahan banting terhadap sosial media. Kalau gue kan ibu sejak punya anak apa-apa posting. Godaannya banyak ya. Gitu loh. Kalau dia mungkin masih bisa zen, hidup sendiri dengan apapun yang dialami gitu. Tapi itu yang akhirnya menjadikan seorang Niko menjadikan seorang Dian. Ya emang variasinya beda-beda dan kita menikmati itu Mbak. Kalau misalkan Mbak Dian harus kayak Niko, itu juga nggak oke. Niko akhirnya kayak Mbak Dian juga nggak beragam. Kita harus merayakan keberagaman loh. Betul. Justru itu indah. Satu selfie, satu nggak pernah selfie. Itu menurut saya indah sih Mbak. Karena kalau diatur nggak boleh ini, nggak boleh itu, juga agak-agak garing gitu loh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini baru 3 pertanyaan, tapi kita harusnya habis jam 5.30. Oke. Teresa Ananda. Ayo lo. Mendapatkan beasiswa Dian dari Mbak Dian. Nah, ini teknis ya. Ini teknis ya Teresa Ananda. Jadi kalau mau dapetin beasiswa dari aku, kamu harus daftar dulu dan tergabung dengan Yayasan Hoshizora Foundation. Kenapa? Karena Yayasan apa tadi Mbak? Sorry. Hoshizora Foundation.
Karena aku itu partnership dengan yayasan tersebut dalam beberapa pelaksanaan seleksi. Jadi seleksi awalnya tuh mereka. Nanti tuh yang seleksi yang sudah mengerucut berapa orang kandidat yang kecil itu baru aku sendiri yang seleksi. Jadi kalau memang mau jalurnya lewat situ. Seperti itu. Oke. Semoga udah dicatat tadi ya. Kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan lagi. Oke, ini Aski Nurul Fajri. Selamat sore Kak Dian, bagaimana tanggapannya tentang pola kehidupan digital di Indonesia saat ini? Apakah sudah disebut cakep atau memang masih ada evaluasi? Ya jelas masih banyak evaluasi lah. Kita masih mengevaluasi diri kita sendiri. Halo, saya aja masih suka ngomelin suami saya sambil scrolling belanja online di meja makan. Ya kita semua masih belajar sih, saya rasa. Siapa Fazri namanya tadi? Yang pasti kayaknya kecakapan kita orang Indonesia dalam hal literasi digital ya kita mulai dengan diri kita masing-masing. Semakin kitanya masing-masing satu orang itu makin cakep, kita kan juga makin punya pengaruh influence yang baik buat teman-teman sekitar kita. Jadi kalau kitanya cakep, insya Allah sekeluarga kita ikut-ikutan cakep gitu loh. Kalau kitanya cakep, teman-teman kita juga ikut ketularan cakep digital. Jadi ya kita mulai dari diri kita sendiri sih kayaknya ya, satu-satu. Betul, ya. Setuju. Jadi cakap digital itu harusnya ya dimulai dari kita sendiri. Dan kayak gini loh, kalau ngeliat sosial media Indonesia, emang kita tuh kayak negeri yang kaget. Dari dulu nggak digital, sekarang digital, dulu nggak ada sosial media. Akhirnya ternyata guys. Iya. Akhirnya kayak, langsung diserbu tuh Mbak sosial media. Langsung rame, langsung cerewet. Kadang ya kita komunikasi aja perlu ditata. Nulis email aja nggak semua orang bisa nulis email dengan benar. Nulis kalimat aja belum tentu SPOK. Betul. Iya. Apalagi dengan digital itu yang cuman berapa tahun tiba-tiba orang harus bermain di situ juga. Makanya apa yang dilakukan Kominfo ini menurut saya luar biasa ya. Jadi dia mempunyai target 12,5 juta orang yang dapat mendapatkan ilmu literasi digital ini setiap tahunnya. Nanti itu ada 50 juta dalam waktu 5 tahun. Makanya kita ada acara seperti ini biar ruang digital kita itu semakin positif, biar ruang digital kita itu banyak bermanfaat untuk kita semua. Nah, pertanyaan terakhir, ini cepet banget. Pertanyaan terakhir. Dari Swan Bali, pengen tahu kalau Mbak Dian adalah bukan selebritis tapi ibu pekerja kantoran dan katakanlah dosen, penampilan biasa, finansial biasa aja, waktu habis untuk bekerja mencari nafkah. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk upgrade diri ikut berperan membantu masyarakat? Oh, senang banget dapat pertanyaan ini, thank you banget. Kayaknya mungkin aku buat upgrade diri, aku mungkin akan menjadi seorang penulis untuk bisa mencari diri sendiri juga. Kadang-kadang dengan perjalanan menulis kita jadi mengenal diri kita sendiri. Kalau sekarang kan aku mungkin acting gitu ya, aku jadi lebih kenal diri aku sendiri lewat acting. Tapi kalau aku bukan seorang aktor, aku adalah orang biasa aja, dosen atau ibu-ibu kantoran, mungkin aku akan mencoba menulis di sela-sela kegilaan kerjaan kantor ataupun hobi-hobi yang lain. Karena kalau baca sih memang dari kecil keluarga kita lumayan baca. Bapak ibu kan sastra dulu, jadi bapakku sastra Cina, ibuku sastra Inggris. Mbak Dian, emang jalannya udah ke sana. Bapak ibunya sastra, filsafat, bacaannya apa, nonton film pertamanya apa? Your Way. Iya udah itu ya. Ya mungkin kayak gitu kali ya. Atau mungkin aku jadi kritikus film kali, karena juga pasti aku suka nonton film. Kalaupun aku bukan jadi seorang pembuat film seperti ini, mungkin aku jadi film geek yang suka ngeritik-ngeritik film yang aku suka dan yang nggak aku suka gitu kali ya, kayak gitu. Oke, itu pertanyaan terakhir dari kita Mbak Dian. Sebelum saya menutup sesi ini, mungkin Mbak Dian ini ya pertanyaan terakhir dari saya. Apa pesan Mbak Dian agar kita semua makin cakap digital dan bisa memanfaatkan ruang digital dengan baik? Pesan aku adalah teman-teman harus tetap balance surfing, scrolling sosial media digital itu dengan tidak sama sekali. Jadi dalam hidup tuh kita perlu ada keseimbangan ya.
harus ada waktunya dalam satu hari itu kita istirahat gitu loh. Ditaruh aja dulu sejam 2 jam nggak hilang kok gitu loh. Masih ada account-nya. Gebetannya yang kita liatin, kita stalking juga masih ada, nggak apa-apa. Istirahat aja gitu loh. Nah, sejam 2 jam tuh lupain dulu, ngapain dulu gitu. Jadi kita lebih balance aja sih secara mental, karena aku ngelihatnya bahaya yang paling impactful ke hidup kita itu adalah secara psikologis. Itu tadi siang tadi kita bahas bahwa kadang-kadang kan ngeliatin sosial media tuh nggak selalu positif secara psikologis dampaknya buat kita gitu. Karena kita jadi lebih sedih, jadi lebih nggak pede, jadi lebih ngerasa nggak cukup, apalah segala macam. Jadi ada kayak secara nggak sadar tuh kita jadi kayak pembandingan diri sama orang lain. Itu kan kayak ada satu kompetisi, politik kompetisi. Kayak nggak usah ya kita jadi kompetisi sama orang yang nggak ada kompetisinya gitu loh. Kompetisinya kita bikin di kepala kita sendiri. Udahlah, nggak usah, happy-happy aja gitu loh. Nggak harus selalu ada yang lebih baik dan lebih jelek kan. Betul. Gitu. Kita kan beragam, happy, warna-warni gitu. Mungkin kalau saya sarikan dari statement terakhir Mbak Dian gitu, mungkin selain media sosial kita butuh waktu untuk merenung. Jadi orang jarang-jarang untuk merenung, mendengarkan kata hati mereka, mendengarkan perjalanan ke dalam diri kita sendiri dan maunya apa nih hidup kita. Jangan sampai kita melihatnya keluar terus lewat sosial media, kemudian kita lupa melihat ke dalam. Mbak Dian, ini saya pingin banget melanjutin interview di Filsafat Film Pemberdayaan Perempuan Pendidikan. Ayo dong, so much seru question. Ya? Ini bisa jadi podcast banyak banget. Deep thinker sekali. Mbak Dian, sekali lagi terima kasih. Kalau Mbak Dian mau menyapa yang hadir di sini, ada 1.000 berapa tadi? 600 orangan ya. Silakan Mbak Dian sebelum kita akhiri acara ini. Halo semuanya teman-teman yang sudah hadir, apa kabar semuanya? Buka dong kameranya, biar bisa ayo kamera dibuka dong. Tuh. Ganteng-ganteng, cantik-cantik loh, ini loh. Ibu-ibu banget. Iya nih, aduh aku ibu-ibu banget ya. Aduh senang bisa langsung tatap muka sama teman-teman semua. Kesempatan langka, terima kasih udah dengerin. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Dan semoga kita bisa saling membahagiakan satu sama lain di masa susah seperti ini. Aduh. Beautiful message, saling membahagiakan satu sama lain. Mbak Dian, terima kasih banyak. Terima kasih tak terhingga dari saya. Saya belajar banyak hari ini. Saya mengetahui lebih dalam tentang Mbak Dian, tentang makna hidup dan lain-lain. Terima kasih. Kalau bahasa ininya sign-nya gini ya. Terima kasih. Bener ya? Oh iya. Bener nggak Mas? Terima kasih. Kalau gini apa artinya? Oh ya, ya, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Dian. Oke, itu tadi sesi kita dengan Mbak Dian Sastrowardoyo yang sangat inspiring. Banyak makna hidup, banyak pelajaran agar kita juga makin cakap digital yang kita pelajari dari seorang Mbak Dian Sastrowardoyo. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di acara Ngezoom bareng Dian Sastro. Jangan lupa ada post tes survei di link berikut. Nah, ini ada linknya. Caranya masukkan kode unik token yang diberikan di email konfirmasi yang kamu terima saat mendaftar. Isi form post tes survei lalu klik tombol selesai. E-sertifikat akan dikirim ke email kamu, cek inbox atau spam. Link sertifikat akan terus dibuka sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Oke, usai sudah acara sore hari ini. Terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi yang telah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga untuk Mbak Dian Sastrowardoyo yang luar biasa, bukan wejangan, kalau wejangan kayak orang tua ya. Terima kasih atas pencerahannya, saling membahagiakan satu sama lain, merasa berguna. Jangan buang-buang waktu, merenung, buku-bukunya juga menginspirasi. Kita doakan bersama Yayasan Mbak Dian, film-film Mbak Dian juga akan sukses di depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dian Sastrowardoyo dan semua yang sudah berpartisipasi di acara ini. Saya Iwan Setiawan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1, 2, 1, 2. Ku sambut panggilanmu untuk siapkan bangsaku agar semua cerdas.